Halo teman semua, ketemu lagi sama aku Eka. Oke, gimana kabarnya? Baik semua ya? Aku harap kalian semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Amin. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung aku ucapkan selamat datang. Selamat menikmati berbagai konten-konten yang sudah aku upload ya. Nah, semoga pada saat teman-teman semua melihat konten-konten tersebut ada hal positif yang bisa diambil. Oke, baik. Pada sesi atau kesempatan kali ini, aku mau sharing seputar kebiasaan-kebiasaan yang bisa bikin kita jadi lebih bahagia. Oke, teman-teman semua dimanapun berada, selamat menikmati. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk menyimak video ini sampai selesai. Oke, kita masuk nomor 1. Kebiasaan yang bisa bikin kita jadi lebih bahagia adalah stop pamer. Nah oke, kadang kita suka masih bingung ya membedakan antara upload biasa dengan pamer. Nah, berdasarkan pengalaman di lapangan, upload yang bertujuan untuk pamer itu biasanya mengupload sesuatu yang sifatnya dilebih-lebihkan ya. Sifatnya dilebih-lebihkan atau sesuatu yang memang sebenarnya nggak real, nggak nyata, bukan di kehidupan dia sehari-hari. Itu dia upload dengan tujuan untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Jadi kuncinya yang pertama, masuk dalam kategori pamer itu apabila dilakukan secara berlebihan. Misalnya dalam satu hari upload foto pergi ke beberapa tempat sekaligus ya, jadi bisa 5 atau 6 kali. Kemudian upload struk-struk belanjaan ya, atau upload yang namanya barang-barang branded, barang-barang mewah yang dalam benaknya dia itu bisa bikin dia merasa puas. Nah, tentu saja upload dalam jumlah yang banyak atau memposting berbagai hal dalam jumlah yang banyak berkali-kali itu berbeda ya ketika seseorang itu memiliki tujuan tertentu. Misalnya memang dia sedang jualan atau memang dia sedang memperlihatkan barang-barang yang sudah menjadi kebiasaannya sejak dulu. Nah, selanjutnya, kenapa sih pamer itu tidak boleh dilakukan atau sebaiknya jangan dilakukan? Karena gini teman-teman semua ya. Jadi sebenarnya pamer itu memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan psikologi seseorang. Nah, kenapa? Karena pamer ini bisa bikin kita merasa tidak pernah puas, ya, dan semakin tidak kenal dengan diri kita sendiri. Nah, artinya di situ apa? Semakin kita pamer, semakin kita membutuhkan pengakuan. Padahal seperti yang kita tahu atau seperti yang kita lihat, pada saat kita nyaman dengan hidup kita ya artinya kita hanya berkutat dengan kebutuhan diri sendiri. Jadi tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain, tidak membutuhkan kata-kata, pujian dan lain sebagainya. Nah, tapi memang fokus konsen ke kebahagiaan diri sendiri. Nomor 2, kebiasaan yang bisa bikin kita lebih bahagia adalah tidak banyak bicara. Artinya apa? Kita memberikan pendapat, opini, masukan itu di saat dan waktu yang tepat. Nah, saat orang lain tidak meminta kita untuk memberikan nasihat, maka hindari melakukan hal itu ya. Karena apa? Tidak semua orang suka mendengar kita berbicara. Nah, faktanya begitu teman-teman semua ya. Tidak semua orang ingin mendengarkan sesuatu saat mereka tidak ingin mendengar. Namun, merubah kebiasaan menjadi tipe orang yang suka mengamati, kemudian berbicara pada saat diminta, ternyata itu bisa bikin kita lebih bahagia dan nyaman ya. Menurut penelitian seperti itu kira-kira. Selanjutnya nomor 3. Nah, ini adalah membantu dengan tulus. Ternyata salah satu kebiasaan yang bisa bikin kita bahagia adalah membantu dengan tulus. Nah, membantu dengan tulus itu seperti apa? Aku yakin sebenarnya teman-teman semua udah lebih tahu ya. Artinya pada saat kita ingin membantu seseorang, kita pastikan dulu seseorang itu memang butuh bantuan. Kemudian yang kedua, pada saat kita membantu itu tidak perlu memikirkan nanti setelah itu kita dapat apa. Kemudian orang itu nyeritain kebaikan kita nggak ya sama orang lain. Teman-teman, hal itu sulit banget dilakuin ya. Jadi membantu dengan tulus sulit dilakuin. Maka perlu kita latih bersama-sama dari sekarang. Lanjut, kita menuju ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini ada banyak tertawa dan saling mendukung. Oke, teman-teman semua, untuk menciptakan kebahagiaan ternyata kita membutuhkan teman-teman yang satu frekuensi ya. Satu frekuensi itu bukan berarti memiliki kesamaan dalam segala hal. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang kalau kita bareng-bareng itu cocok.
Nah, kalau kata mbah saya ya, atau kata eyang-eyang zaman dulu, banyak temen, banyak rezeki. Karena apa? Bisa ngobrol, iso guyu-guyu, bisa ketawa-ketawa. Nah, jadi teman-teman, ternyata nomor 4, syarat tertawa itu menjadi syarat yang juga dianggap penting supaya kita bisa hidup dengan bahagia. Nah, maka kalau kita belum punya circle atau support system yang mumpuni, mari sekarang kita bentuk atau kita cari support system yang memang satu frekuensi dengan kita, supaya kita lebih sehat, lebih bahagia, dan mempunyai harapan hidup yang lebih baik. Selanjutnya yang terakhir nomor 5, tidak mengabaikan diri sendiri dan lingkungan. Oke, masa pandemi terutama ya, tapi juga sebelum pandemi ini kita sudah kayak diarahkan untuk menuju hidup yang mandiri. Hidup yang mandiri dalam artian emang hidup sendiri-sendiri ya, seperti kita sekarang. Jadi ternyata ada semboyan bersama itu tidak lebih baik. Nah, untuk saat ini sendiri-sendiri dirasa lebih baik. Oke, teman-teman. Nah, kemudian di sini dikatakan hidup bahagia nomor 5 adalah tidak mengabaikan diri sendiri dan lingkungan. Nah, artinya di sini masing-masing dari kita dituntut untuk lebih meningkatkan kepekaan diri ya, dan selalu siap dalam menghadapi perubahan. Nah, kadang ketika kita tidak membaur dengan orang lain, ketika kita tidak punya support system, bahkan kita tidak berkomunikasi dua arah dengan banyak orang, itu kita cenderung jadi pribadi yang sulit untuk melihat, wah habis ini ada perubahan apa ya, habis ini aku harus bersikap seperti apa ya. Nah, jadi tidak fleksibel dengan kata lain. Nah, maka tidak mengabaikan keinginan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, atau kepentingan orang lain, itu menjadi poin kelima agar kita bisa hidup dengan lebih bahagia. Nah, oke, baik teman-teman semua dimanapun berada, aku secara pribadi yakin bahwa kita semua pasti ingin hidup dengan nyaman dan hidup dengan bahagia. Makanya dengan adanya platform contohnya seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, itu menjadi sarana buat kita semua agar kita bisa memilih hobi yang cocok dengan kita, atau kita memilih berbagai kegiatan yang sesuai dengan passion kita. Nah, mari kita jadikan sarana-sarana yang sudah ada itu ya sebagai salah satu cara yang lain untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan lama yang memang dirasa sudah gak relevan untuk digunakan, atau malah memperburuk kondisi kita saat ini. Nah, sebagai contoh, aku punya 2 media sosial ya, 2 akun. Jadi akun yang pertama memang untuk pekerjaan. Nah, kemudian akun yang kedua itu yang akun yang di lock emang untuk keseharian. Nah, akun-akun yang aku lock itu bukan berarti aku gak mau menjalin hubungan dengan dunia luar, tapi aku pengen ketika aku masuk ke salah satu media sosial yang tak lock tadi ya, nah itu cuman aku nge-follow berbagai akun lain, berbagai kegiatan yang memang sesuai sama passionku. Misalnya kayak jalan-jalan, makan, yoga, musik, dan lain sebagainya ya. Jadi pada saat kita masuk ke situ, rasanya kayak diri kita jadi lebih hidup lagi. Kita lagi jadi lebih bersemangat. Nah, kira-kira begitu. Nah, namun bukan berarti aku gak mau terkonek dengan orang lain di luar sana ya. Karena ada akun yang gak tak lock. Nah, untuk yang akun yang tidak tak kunci atau yang gak di lock, semua orang boleh berteman dan boleh ngobrol. Nah, namun yang bersifat private itu artinya adalah aku memberikan haknya diriku untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan. Jadi kalau misalnya udah ada hal-hal yang gak enak atau hal-hal yang tidak menyenangkan, ya aku punya hak untuk misalnya ngeblok atau nge-unfollow dan lain sebagainya. Misalnya sarkas, kekerasan, keributan, enggak. Lebih baik aku share berbagai hal yang bermanfaat untuk kita semua sebagai bekal kehidupanku juga di saat ini dan masa depan ya. Karena dengan berbagi hal-hal yang baik itu artinya kita juga mendoakan diri kita sendiri untuk jadi semakin baik. Nah, gitu teman-teman semua kira-kira. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua dimanapun berada yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan share ya kepada rekan lain yang membutuhkan info ini. Untuk kita semua, semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan kelancaran dalam segala hal ya, dan kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih bahagia. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video yang lain. Dadah.